Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Nurfatia dengan NIM 2020333097 dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Baik, di video kali ini saya akan menyampaikan rangkuman materi dari media pembelajaran berbasis digital pada mata kuliah sumber dan media pembelajaran di semester 4 ini. Langsung saja saya akan menyampaikan rangkuman materinya. Baik, yang pertama ada media pembelajaran digital, ada pengertiannya. Kemudian yang kedua ada urgensi media pembelajaran digital. Yang ketiga ada pemilihan media pembelajaran. Kemudian yang kelima ada kriteria pemilihan media. Kemudian ada yang keenam ada menggunakan model section. Kemudian yang ketujuh ada students. Kemudian yang ke-8 ada easy to use. Kemudian yang ke-9 ada course. Kemudian yang ke-10 ada teaching and media selection. Kemudian yang ke-11 ada interaction. Kemudian yang ke-12 ada organizational issue. Kemudian yang ke-12 ada networking. Kemudian yang ke-14 ada security and privacy. Kemudian yang ke-14 ada rencana pembelajaran model Azure. Kemudian yang ke-15 ada analysis learning. Kemudian yang ke-16 ada standard objective. Kemudian yang ke-17 ada select strategi teknologi media and materials. Kemudian yang ke-18 ada utilities teknologi media and materials. Kemudian yang ke-19 ada require learning participation. Kemudian yang terakhir ada evaluate. Jadi rangkuman materi ini ada 20 subtema. Nah, kemudian yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang rangkuman media pembelajaran digital, yaitu pengertiannya media pembelajaran digital yang bekerja dengan data digital atau citra digital yang dapat diolah, diakses dan didistribusikan. Contohnya seperti laptop dan smartphone atau HP. Kemudian subtema yang kedua ada urgensi media pembelajaran digital. Kegunaannya untuk meningkatkan kemampuan pendidik atau guru. Kemudian ada untuk meningkatkan mutu pembelajaran, untuk memenuhi kebutuhan siswa, untuk memenuhi tuntutan paradigma baru. Kemudian yang terakhir untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian subtema yang ketiga yaitu ada pemilihan media pembelajaran. Nah, subtema ini dilakukan untuk pendidik atau guru ketika guru akan membuat alat peraga untuk mempermudah proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua ada pengertian. Pemilihan media pembelajaran adalah suatu hal yang harus konsisten dengan tujuan awalnya. Selain harus konsisten, pemilihan media pendidik atau guru juga harus menakar kemampuan peserta didik, apakah dia bisa menguasai materi tersebut atau tidak. Kemudian subtema yang keempat ada kriteria pemilihan media. Nah, di sini ditentukan yaitu ada 5 kriteria. Yang pertama ada kesesuaian dengan materi, kemudian ada tingkat kesulitan, ada biaya, kemudian ada ketersediaan, dan yang terakhir ada kualitas teknis. Nah, subtema yang kelima yaitu ada menggunakan metode section. Nah, section sendiri di sini artinya S students, easy to use atau mudah digunakan. Kemudian cost atau time yaitu biaya atau waktu. Kemudian T-nya teaching, yaitu karakteristik pembelajaran. Kemudian I-nya di sini adalah interaction,
atau interaksi. O-nya di sini sebagai organizational issue atau pengelolaan masalah. Kemudian E-nya di sini sebagai networking, yaitu memperluas jaringan. Kemudian S-nya di sini sebagai security and privacy, yaitu keamanan dan privacy. Kemudian di sini tadi ada penjelasan sedikit tentang menggunakan model section, yaitu section. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan secara satu persatu terkait pengertian section itu sendiri. Cuman di sini saya akan memberikan gambaran sedikit. Yang pertama ada students di sini sebagai siswa yang membutuhkan kebutuhan dan minat, daya akses, gaya belajar, dan kecakapan dasar. Kemudian yang kedua ada easy to use, jadi media yang mudah digunakan, yang harus mencakup tampilan antar mukanya mudah dipahami, tata letaknya ringkas, kontennya mudah diperbarui, dan tersedia pelatihan. Kemudian yang ketiga biaya. Biaya di sini digunakan untuk perancangan materi, untuk biaya produksi, untuk konsultasi dengan pakar, dan untuk pembelian pengumpulan bahan pembelajaran. Kemudian ada relevansi dengan pembelajaran, yaitu mencakup materi pembelajaran, metode pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan prinsip-prinsip media pembelajaran. Kemudian ada interaction di sini itu disimbolkan untuk guru dan siswa. Jadi ketika guru menyampaikan informasi atau pembelajaran, siswa harus memberikan feedback atau interaksi. Kemudian dapat dinyatakan interaksi terjadi karena adanya reaksi timbal balik antara guru dan siswa. Kemudian ada organizational issue atau pengelolaan masalah, baik masalah itu datang dari fasilitas pendukung, dari dana untuk mengembangkan media, dari kreativitas pengajar, dari kompetensi warga sekolah. Dan ada networking, salah satu fitur yang berfungsi untuk menghubungkan siswa dengan komunitas ilmuwan dan sumber belajar yang berkualitas. Jenis-jenisnya ada masyarakat, komunitas pelajar, dan ilmuwan. Kemudian ada security and privacy, berkaitan dengan keamanan diri dan perangkat yang digunakan, baik secara maya dan nyata. Kemudian ada rencana pembelajaran Azure. Nah, di sini Azure sendiri mempunyai singkatan atau arti. A-nya adalah analysis, learnings, S-nya stats and objective, kemudian S-nya lagi selection, strategi, teknologi, media and materials, kemudian U-nya utilize, teknologi, media dan materials, kemudian R-nya require, learnings, participation, kemudian E-nya evaluate and reverse. Nah, yang pertama ada analysis learners, yaitu memuat karakteristik umum, kecakapan dasar, gaya belajar, motivasi, dan fisiologi. Kemudian ada stats, standard, and objective, yaitu ada audience, behavior, dan condition, serta degree. Kemudian yang audience itu pernyataan tentang karakteristik siswa. Kemudian yang behavior itu kemampuan baru apa yang akan dimiliki siswa. Dan conditions yaitu kondisi lingkungan dan peralatan. Dan degree itu tingkat akurasi atau kefasihan yang harus dicapai siswa. Kemudian ada seleksi, strategi, teknologi, media, and materials, yaitu ada memilih strategi pembelajaran, memilih teknologi dan media pembelajaran, dan memilih materi. Kemudian ada utilize,
teknologi, media, and materials, yaitu ada pratinjau teknologi, media, dan materi. Kemudian ada persiapan teknologi, media, dan materi. Kemudian juga ada persiapan lingkungan, persiapan siswa, dan penyediaan pengalaman belajar. Dan ada requires learning participation, partisipasi siswa sama dengan atau kunci keberhasilan proses pembelajaran, students centered learning. Kemudian caranya menggunakan media yang melatih produktivitas dan kreativitas, kemudian menggunakan media komunitas untuk meningkatkan interaksi siswa dan pengajar, kemudian melaksanakan aktivitas belajar yang mendorong partisipasi siswa dalam mencari dan melaporkan informasi terkait topik pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu E-nya, evaluate, yaitu untuk melihat kemajuan atau kompetensi yang telah dicapai selama mengikuti proses belajar mengajar, menggunakan observasi perilaku siswa, memberikan tes, menilai hasil kerja siswa, dan menilai siswa dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, evaluasi strategi, media, dan materi dapat dilakukan dengan tema sejawat, dan siswa yang telah mengikuti proses belajar sebelumnya memberikan masukan terhadap rencana pembelajaran yang telah dibuat. Nah, itu tadi rangkuman materi terkait media pembelajaran berbasis digital dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata atau tipe-tipe dalam pengucapan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.